Bab 3109. Siapa yang lebih dirugikan? Ritsun, apa yang kamu sombongkan? Jika bukan karena tipu dayamu, bagaimana mungkin kami tidak dapat menemukan daerah pelatihan, sehingga waktu kami pun terbuang sia-sia? Kata si botak kultivator itu pura-pura marah. Haha, strategi juga adalah bagian dari bakat, lagi pula, aku telah meninggalkan tempat untuk kalian, tetapi kalian gagal karena terlalu lemah, jadi apakah bisa menyalahkanku? Salahkan diri kalian yang terlalu lemah, jika dibandingkan dengan orang jenius sepertiku, kalian sama jeleknya dengan kodok. Ritsun semakin girang, dan ejekannya itu menjadi semakin terasa. Ritsun, kami adalah kodok, kata Tuan Chen dengan ekspresi wajah dingin. Hehe, orang yang kalah seharusnya lebih rendah hati. Jika aku kalah, jangankan mengejekku, bahkan jika kalian ingin memberiku makan kotoran, aku tidak akan berkomentar. Ritsun tampak sangat puas, dan terus mengejek. Ritsun, bagaimana kamu bisa tahu bahwa kami telah gagal? Pada saat ini, Erikin berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana aku bisa tahu? Daerah pelatihan semacam itu, apakah orang tak berguna seperti kalian ini bisa melewatinya? Biar kujelaskan pada kalian, selanjutnya dengarkanlah instruksiku, dan jangan banyak berkomentar, karena aku mungkin bisa membantu kalian mencari sedikit keuntungan, jika... Ketika Ritsun sedang berbicara dengan girang, tiba-tiba Taois Bon yang berada di belakangnya mencolek pinggangnya dengan ekspresi wajah yang aneh. Ada apa? Ritsun mengerutkan kening, dan tampak sedikit tidak senang. Taois Bon memotong pembicaraannya yang sedang seru, dan membuatnya sedikit tidak senang. Teman seiman Sun, lihatlah tokennya dulu. Sebelumnya hanya ada Ritsun dan Taois Bon di kapal bintang, jadi Ritsun pasti akan meminta Taois Bon untuk meneliti token pemilik kapal ini sesekali. Barang itu bahkan ditempatkan pada tubuh Taois Bon sebelumnya. Lihatlah peta galaksi. Ekspresi wajah Taois Bon semakin aneh. Ritsun tertegun sejenak, dia tiba-tiba merasa aneh ketika melihat ekspresi wajah Taois Bon, kemudian buru-buru mengisi reiki dan pergi melirik token itu. Dan ternyata setelah melihatnya, Hong! Kepala Ritsun tiba-tiba berguncang, seperti disambar petir, dan matanya membelalak. Ketika melihat peta galaksi, dia menemukan cahaya di daerah pelatihan yang sebelumnya dilewati oleh Erikin dan yang lainnya itu benar-benar telah hilang. Hal ini hanya menunjukkan sebuah hasil. Hasilnya adalah Erikin dan yang lainnya telah lulus ujian di sana. Tetapi bagaimana mungkin? Itu adalah daerah pelatihan yang sangat menakutkan, dan setelah dipikirkan, hal itu sangat sulit untuk dilewati. Sebelumnya ketika melihat peta, cahaya di daerah pelatihan itu sangat kacau, dan Ritsun mengira bahwa ini adalah tanda kegagalan. Tetapi setelah melihatnya sekarang, cahayanya benar-benar telah hilang. Apakah Erikin dan yang lainnya benar-benar telah lulus? Kalian... Ritsun kembali memandang Erikin dan yang lainnya, ekspresinya berubah drastis, dia tidak bisa mempercayainya. Ritsun, mengapa kamu tidak heboh lagi? Bukankah tadi kamu sangat sombong? Si botak kultivator dan yang lainnya pun berhenti bersandiwara. Pada saat ini, mereka semua tertawa lepas dengan ekspresi wajah menghina. Tadi kami berpura-pura murung, hanya karena ingin mempermainkanmu, dan kamu benar-benar mengira bahwa kamu pasti menang. Sungguh konyol ketika melihat kesombonganmu itu. Benar, tadi aku berusaha keras untuk menahan tawa. Ayo, berikan kotoran sebagai makanan kodok ini. Semua orang pun menyindirnya, mereka semua melampiaskan kekesalannya. Ritsun sangat marah hingga hampir menyemburkan darah. Tadi dia mengatakan bahwa orang yang kalah itu sama jeleknya dengan kodok, dan dia juga tidak akan berkomentar jika diberi makan kotoran. Tetapi ternyata,
dia harus menanggung malu secepat ini. Selain itu, hal yang lebih menakutkan bagi Ritsun adalah mereka begitu bersemangat, jadi apakah dirinya telah kalah? Keluarkan tokennya dan bandingkanlah, jangan pernah mencoba untuk berbohong padaku. Wajah Ritsun memerah. Ketika melihat Ritsun yang masih tidak ingin menyerah, Erikin menggelengkan kepalanya pelan, dan melambaikan tangannya. Seperti yang diinginkan Ritsun, dia mengeluarkan tokennya dan menyatukannya dengan token di tangan Ritsun. Ritsun merasa terkejut, dan tenggelam dalam kerohaniannya. Dan ketika melihat nama pemilik kapal bintang ini perlahan berubah dari dirinya menjadi Erikin, Ritsun langsung terduduk di lantai, seolah-olah disambar petir, dan suara deruan terus terdengar di telinganya. Dia menjadi seperti orang bodoh. Bahkan pemilik kapal bintang telah berpindah tangan, dan mulai sekarang, pemilik kapal bintang ini telah berubah dari dirinya menjadi Erikin. Artinya mulai sekarang, dia sudah tidak bisa menguasai hadiah yang diterima oleh semua orang, dan tidak bisa mengambil semuanya. Jadi dirinya benar-benar telah gagal. Ternyata setelah melakukan berbagai perhitungan, pada akhirnya dia tidak berhasil mengalahkan Erikin. Di sampingnya, Taois Bon pun menggelengkan kepalanya, merasa kagum sambil memandang semua orang itu. Dia juga tidak menyangka bahwa pemenang terakhirnya adalah Erikin dan yang lainnya. Dan untuk bisa menyelesaikan ujian terakhir, setiap orang itu pasti telah melewati banyak tantangan. Erikin, kalian luar biasa. Kita akan bertemu lagi di wilayah rahasia galaksi. Setelah terdiam selama beberapa saat, Ritsun berdiri dengan ekspresi wajah dingin, kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh tanda di pergelangan tangannya. Dia memang telah kehilangan kapal bintang. Karena itu, dia tidak perlu berada di sini lagi, dan dia langsung pergi untuk menunggu kapal bintang selanjutnya. Ketika melihat Ritsun hendak pergi, ekspresi wajah setiap orang berbeda-beda. Sejujurnya, biarkan saja Ritsun, si bajingan itu pergi, semua orang akan merasa lebih nyaman tanpa ada dia. Tetapi ketika mengingat perkataan Erikin, mengenai keuntungan yang akan didapatkan jika mendapat peringkat awal, dan tanpa adanya master seperti Ritsun, maka akan semakin tidak mungkin untuk tercapai. Bagaimanapun juga, Ritsun adalah mantan pemilik kapal bintang, dan juga yang terkuat di antara mereka. Ritsun, ternyata kamu begitu bodoh, aku benar-benar kecewa. Tetapi tepat ketika Ritsun ingin menghancurkan tandanya, terdengar nada bicara yang dingin dari belakang kerumunan. Erikin, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu menyebutku bodoh? Ritsun berkata dengan marah. Jika Erikin mengatakan bahwa dia menerima kekalahan, dan dia tidak beretika, atau bahkan pelit, maka Ritsun akan mengabaikannya, karena dia sudah sering mendengar perkataan semacam ini, dan dia tidak peduli sama sekali. Tetapi Ritsun selalu membanggakan kepintarannya, agar bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada yang lainnya, dan dia tidak pernah mendengar seseorang menyebutnya bodoh. Bukankah begitu? Erikin berdiri sambil mencibir, pandangan matanya melewati kerumunan, dan mengarah ke Ritsun. Dulu, meskipun aku menganggapmu serakah dan pelit, tetapi setidaknya kamu sangat pintar, misalnya, ketika kamu mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan tidak membaginya dengan kami, tetapi kamu bersedia memberikan 30% kepada Taois Bon, karena kamu tahu bahwa Taois Bon mungkin akan mengganggumu. Ataupun ketika kamu setuju untuk bertaruh denganku, tetapi tidak memilih untuk bertarung hingga mati, karena pilihan ini adalah yang terbaik bagimu. Jadi, menurutku, meskipun karaktermu tidak baik, tetapi setidaknya kamu tidak bodoh, kamu sangat licik. Tetapi ternyata, kamu ingin pergi begitu kalah, sepertinya aku terlalu meninggikanmu. Hehe, aku tahu bahwa kamu menghargai kultivasiku, dan kamu ingin mempertahankanku demi kentunganmu, kata Ritsun sambil tersenyum dingin.
Kalau begitu, kamu salah lagi, kata Erikin sambil menggelengkan kepalanya. Kita sama-sama tahu bahwa hanya 10 kapal bintang pertama yang bisa melewati cukup banyak ujian di daerah pelatihan di galaksi, dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Jadi jika kamu pergi dari tempat ini, maka kamu yang akan mengalami kerugian besar, bukan aku. Bersambung.